Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul dan belajar bersama kembali. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai makanan dan minuman yang halal. Di sini ada yang tahu apa itu halal? Halal itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata halalun yang berarti diperbolehkan. Jadi pengertian dari makanan dan minuman yang halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan syara. Di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 juga telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk memakan atau mengonsumsi makanan yang halal. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya yaitu hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya makanan yang halal itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu syaratnya halal. Artinya yaitu sesuai dengan hukum Islam. Syarat yang kedua adalah baik. Artinya adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Di dalam Islam sendiri, halal ini juga terdapat tiga hal, dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah halal menurut zatnya, yang artinya benda tersebut memang halal atau diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada yang melarang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Contohnya dari makanan yang halal menurut zatnya ini adalah seperti nasi, telur, kemudian roti, dan lain sebagainya. Kemudian halal yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya, yaitu benda tersebut atau makanan tersebut diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, misalnya kita memakan roti hasil mencuri. Nah, itu dari zatnya, roti itu adalah makanan yang dihalalkan. Akan tetapi dari cara memperolehnya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama. Jadi roti hasil curian tersebut termasuk dalam makanan yang haram untuk dimakan. Karena apa? Karena cara memperolehnya yang dilarang oleh agama. Kemudian halal yang ketiga adalah halal dalam pengolahannya, yang artinya
makanan tersebut harus diolah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya kita akan memakan daging ayam, kemudian cara mengolahnya itu salah. Misalnya menyembelihnya dengan dipukul menggunakan batu, atau mungkin diinjak menggunakan kaki. Itu cara pengolahannya itu salah. Jadi daging ayam yang semula adalah menurut zatnya hukumnya adalah halal, karena sebab pengolahannya yang salah maka menjadi dihukumi haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Jenis makanan dan minuman yang halal ini, yang pertama adalah makanan yang halal. Jenis makanan halal ini adalah semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian juga semua makanan yang baik, tidak kotor dan juga tidak menjijikkan. Kemudian yang ketiga adalah semua makanan yang tidak menimbulkan madarat atau membahayakan bagi tubuh. Contohnya yaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis minuman halal. Yang pertama adalah semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Kemudian air atau cairan yang tidak memabukkan. Kemudian yang ketiga adalah air atau cairan yang bukan berasal dari benda najis ataupun benda suci yang terkena najis. Kemudian yang keempat adalah air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang baik. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai makanan dan minuman yang haram. Haram sendiri ini berasal dari haram artinya yaitu dilarang. Jadi makanan yang haram adalah semua jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan syara. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis makanan haram. Yang pertama adalah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua adalah darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga adalah daging babi. Kemudian yang keempat, daging hewan halal yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima adalah binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang mati terpukul. Yang ketujuh, binatang yang mati terjatuh. Yang kedelapan, binatang yang mati di tanduk binatang buas. Yang kesembilan, binatang yang mati diterkam binatang buas. Dan yang terakhir adalah binatang yang disembelih untuk berhala. Ini semua adalah makanan yang diharamkan oleh Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian jenis makanan haram yang kedua adalah semua jenis makanan yang kotor.
Jenis yang kedua adalah makanan yang kotor. Semua jenis makanan yang kotor itu hukumnya adalah haram untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang menyebabkan mudarat. Makanan yang menyebabkan mudarat bagi tubuh atau yang membahayakan kesehatan itu merupakan makanan yang diharamkan. Kemudian yang keempat adalah bagian yang terpotong dari tubuh hewan yang masih hidup. Bagian tubuh hewan yang terpotong dari tubuhnya yang masih hidup. Nah, ini dihukumi adalah sebagai makanan yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis minuman haram. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak, tetap dihukumi haram. Dalam sebuah hadis telah disebutkan ma askara katsirahu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang memabukkan ketika banyak, maka ketika sedikit hukumnya tetap haram. Kemudian yang kedua adalah minuman yang berasal dari benda najis. Nah, itu merupakan minuman yang haram. Kemudian yang selanjutnya adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang ketiga adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang haram. Misalnya ada yang diperoleh dari mencuri atau merampok, itu masuk dalam minuman yang diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, akibat kedua yaitu merusak jiwa, karena makanan dan minuman yang haram ini banyak sekali mudaratnya bagi kesehatan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah membahayakan kesehatan, karena sudah jelas makanan yang diharamkan ini banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya bagi kesehatan tubuh.
Kemudian yang keempat, mubadir harta, artinya yaitu jika kita memiliki harta kemudian malah membelanjakannya untuk makanan ataupun minuman yang diharamkan, ini merupakan suatu bentuk mubadir harta. Kemudian yang kelima adalah mengganggu orang lain dan juga lingkungan. Nah, karena apa? Akibat jika seseorang ini mengonsumsi minuman yang diharamkan, misalnya mengonsumsi khamar, ini akan berakibat merugikan orang lain dan juga lingkungan. Dan yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah. Ya. Nah, itu materi kita pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai umat Islam hendaknya harus mengetahui antara makanan minuman yang halal dan juga makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Dan juga kita harus dapat mencegah diri kita dari mengonsumsi makanan dan juga minuman yang telah diharamkan oleh Allah, karena dampaknya akan sangat besar sekali bagi kita, baik itu jasmani maupun bagi rohani kita. Dan yang lebih besar lagi dampaknya yaitu amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Di dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan bahwa seseorang yang mengonsumsi makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, itu berarti apa? Kita memakan sekali saja makanan ataupun minuman yang haram tadi, itu akan berakibat panjang, yaitu selama 40 hari sholat kita ataupun doa kita juga tidak akan diterima oleh Allah. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada anak-anak sekalian supaya berhati-hati dan juga dapat memilah dan memilih mana makanan yang halal dan juga yang diharamkan oleh Allah. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.